Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, gimana kabarnya? Senantiasa selalu sehat ya. Semoga yang sedang melaksanakan tes ataupun yang sedang menunggu jadwal pelaksanaan tes SKD diberikan kemudahan, kelancaran, dan kesuksesan. Oke, kembali lagi di video kali ini saya mau share berbagi tips tentang melaksanakan tes SKD, pengalaman pribadi, dan tentunya penting banget buat teman-teman dalam melaksanakan SKD ya. Jadi jangan di skip videonya. Yang belum subscribe silahkan subscribe, klik tanda lonceng yang notifikasi semua, ataupun jika ada pertanyaan boleh teman-teman di link komentar. Meskipun slow respon, insya Allah akan saya jawab ya. Dan buat teman-teman yang mau bergabung di grup Telegram juga boleh, lengkapnya ada di link deskripsi. Oh ya teman-teman, mohon maaf beberapa waktu ini memang off karena sedang mengikuti kegiatan Latsar CPNS. Alhamdulillah sudah dinyatakan lulus dan saya doakan semoga teman-teman juga begitu ya. Nanti setelah lulus SKD bisa lulus SKB, kemudian bisa mendapatkan NIP dan hingga sampai ke tahap Latsar CPNS dan menjadi PNS. Oke, kita simak video berikut ini. Nah, berdasarkan pengalaman aku nih teman-teman ya, waktu mengikuti tes CPNS di tahun 2020 ya, karena waktu itu saya mendaftar di tahun 2019. Nah, yang pertama tentunya teman-teman harus persiapkan diri dengan matang. Teman-teman harus sudah percaya diri. Percaya diri itu seperti apa? Jadi ketika kita melaksanakan tes itu sudah siap gitu. Saya sudah mengantongi banyak persiapan nih. Saya sudah mulai dari belajar ya, kemudian mulai persiapkan diri. Mungkin saya sudah mentok nih, sudah pol-polan nih berdoanya, sudah berpol-polan ibadahnya untuk saya memohon supaya bisa diluluskan. Jadi ketika kita berangkat di tempat tes itu sudah percaya diri gitu. Berbeda dengan orang yang tidak memiliki percaya diri. Nah, jadi kalau mau berangkat mau mengerjakan soal pun dia nggak punya pegangan gitu, karena nggak belajar gitu ya. Jadi berbeda. Nah, itu yang teman-teman harus persiapkan dengan matang ya. Dengan apa? Yaitu caranya tadi dengan belajar, kemudian banyak berdoa ya, mungkin perbanyak puasa juga boleh, kemudian perbanyak sedekah juga boleh, ataupun perbanyak sholat hajat ya. Bagi yang muslim ini ya, bagi yang non muslim mungkin bisa menyesuaikan dengan caranya sendiri gitu. Yang kedua, teman-teman harus prepare ya, harus persiapan semaksimal mungkin persyaratan yang harus dibawa ya. Jangan sampai ketika saat tes itu ada peralatan atau yang ketinggalan ya, atau lupa. Nah, itu bisa mengganggu konsentrasi teman-teman ya. Jadi itu hal kecil tapi bisa berakibat fatal ya, karena kita tidak tenang nantinya, tidak tenang, gelisah ya. Kemudian apa? Pakaian kita juga harus rapi, harus nyaman ya. Pakaian yang dipakai juga nyaman supaya kita juga ketika mengerjakan soal itu bisa tenang, bisa nyaman, bisa duduk dengan tenang dan aman ya, bisa fokus ya. Berbeda ketika kita memakai atau menggunakan pakaian yang mungkin dirasa tidak nyaman. Duduk pun atau saat mengerjakan soal pun tidak nyaman teman-teman, kita akan merasa terganggu. Nah, itu bisa membuyarkan konsentrasi kita ketika kita mengerjakan soal. Nah, ini memang sepele ya teman-teman, tapi itu penting sekali ya. Tidak hanya pada tes CPNS ya teman-teman, itu bisa diaplikasikan pada tes-tes yang lain, mungkin melamar pekerjaan ataupun pada saat mendaftar beasiswa ya, kan ada tesnya juga. Nah, atau apapun itu hal yang penting gitu. Ya, selanjutnya teman-teman, kita harus optimis. Optimis itu penting, tapi tidak boleh berlebihan. Ya, berlebihan itu seperti apa? Terlalu pede ya. Saya pernah nih teman-teman, pengalaman pribadi ya. Ketika saya mengikuti tes, setiap saya itu merasa pede dan saya merasa pasti saya lulus, malah nyatanya itu saya tidak lulus. Nah, itu terjadi ya. Tapi ketika saya merasa benar-benar waduh ini kayaknya saya nggak mampu nih, saya benar-benar susah, benar-benar sulit, saya benar-benar memohon kepada Tuhan, kepada Allah ya, bahwa saya benar-benar nih Allah, saya nggak bisa, saya bukan siapa-siapa ya, tapi saya belajar untuk bisa, saya memohon untuk bisa lulus, saya lulus. Nah, itu tadi boleh pede, boleh percaya diri, tapi jangan berlebihan ya.
berlebihan sombong jadinya ya. Saya bisa gampang soalnya mah, nanti saya ngerjakan sebentar aja pasti saya lulus. Nyatanya pasti nggak lulus. Boleh dicoba deh teman-teman ya. Ini berdasarkan pengalaman ya. Tidak hanya saya, banyak sekali cerita-cerita dari teman-teman yang lain yang berbagi cerita. Kalau kita itu terlalu merasa sombong diri kita ya. Gampang soalnya nanti saya pasti bisa. Nanti saya pasti lulus. Malah jadinya nggak lulus gitu ya. Beberapa kali tes ketika saya mendaftar di S2 waktu itu ya di UGM ya. Teman saya itu dia waktu keluar dari tes dia bilang, wah soalnya tes TOEFL pada waktu ya, tes TOEFL-nya gampang banget ya, saya aja ngerjainnya cepet gitu. Ternyata di waktu pengumuman dia tidak lolos beasiswa tersebut ya untuk masuk ke S2 UGM. Nah pada waktu saya sudah merasa, anak itu pinter banget ya. Sedangkan pada waktu itu saya, saya benar-benar nggak bisa ini, saya benar-benar nggak punya apa-apa, nggak punya bekal apa-apa. Saya hanya berusaha semaksimal mungkin untuk saya bisa mengerjakan soal. Ya untuk yang terakhir saya serahkan kepadamu ya Allah. Dan alhamdulillah saya lulus. Dan itu saya coba berkali-kali di berbagai tes ya, baik tes melamar pekerjaan, tes CPNS ya, ataupun tes yang lainnya. Boleh pede, tapi jangan berlebihan. Percaya diri itu artinya kita siap dengan bekal yang kita miliki, tapi kan bukan berarti kita itu merasa bahwa kita nanti akan akan mampu segalanya ya. Karena pada kondisi tertentu kita bisa saja mengalami drop itu apa ya, pada saat-saat yang genting mungkin nervous, panik, itu pasti gitu ya. Dan di saat-saat tersebut itu hanyalah Allah, hanyalah Tuhan yang bisa menggerakkan hati dan pikiran kita untuk memilih jawaban apa. Ya, jadi bukan kita, tetap Allah yang menentukan, tetap Tuhan yang menentukan. Kamu lulus, kamu bisa, kamu jawab A, B, C, itu tangan dan pikiran kita tuh digerakkan, bukan dari diri kita. Nah itu ya, boleh pede tapi jangan berlebihan. Oke, selalu berdoa. Ya, tips yang selanjutnya selalu berdoa dengan tulus dan sungguh-sungguh. Saya ingat sekali di saat tes CPNS, saya tesnya waktu itu di Bandung ya. Saya punya anak 2 dan saya harus bawa anak saya yang 1 yang kecil dari Bogor ke Bandung. Ya. Saya membawa anak saya itu sendirian ya, karena memang kondisinya sulit ya. Uang pas-pasan, saya naik bis bersama anak saya yang masih usia 1 tahun ya. Jadi saya naik bis, kebetulan saya punya teman yang memang beliau baik sekali dan mempunyai daycare ya. Akhirnya anak saya titipkan pada saat saya tes gitu ya. Dan beliau namanya Bu Sri ya, dosen ITB di Bandung. Beliau sangat baik sekali ya. Nah begitu saya mau berangkat, saya minta doa kepada anak saya. Nah doain mama ya supaya mama bisa lulus ya, bisa nyenengin adik, bisa nyenengin kakak, mama ya, bisa nyenengin keluarga, bisa beliin susu gitu. Saya minta doa itu sambil benar-benar ternyuh ya kepada anak saya cium, kemudian saya berangkat. Anak saya waktu itu nangis, anak saya itu menangis ketika saya berangkat ya, karena ditinggal. Nah kemudian di perjalanan saya selalu menenangkan diri. Saya tidak lagi membuka soal, karena ketika membuka itu waktunya udah tidak kondusif. Bukan malah mengingat soal-soal yang sudah kita pelajari, malah membuyarkan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya hanya perbanyak berdoa. Boleh dengan dikir, boleh dengan membaca sholawat, boleh dengan apapun yang teman-teman bisa. Sepanjang perjalanan kurang lebih pada waktu 30 menit ya. Kemudian sampai di ITB. Nah sebelum masuk kan ketika masuk lokasi semua barang harus dititipkan ya. Jadi sebelum masuk saya usahakan saya menelpon. Saya telepon suami saya, atau saya telepon orang tua saya telepon ibu mertua saya. Sama minta doa, saya sudah mau tesnya di jam sekian. Nah kita sudah tahu kan jadwalnya, nanti tesnya mulainya jam sekian sampai jam berapa gitu. Nah kita sampaikan. Nah pada saat tersebut tolong doakan khusus untuk saya, jangan melakukan aktivitas lah ya orang-orang tersebut untuk
hanya mendoakan kita di saat kita tes. Jadi kita mulai tes, orang-orang tersebut selalu berdoa di tempatnya masing-masing mendoakan kita. Nah, ketika udah saya mintakan doa, saya titipkan barang-barang, ya, barang-barang, kemudian saya cari tempat duduk. Pada waktu itu memang sudah belum kondisi pandemi ya, waktu tes SKD itu belum kondisi pandemi. Nah, sehingga kita antri untuk masuk sampai ke ruangan tes itu kan membutuhkan waktu ya, karena bergantian ya, sesinya bergantian. Nah, sehingga saya tidak berbanyak ngobrol sih dengan banyak orang-orang gitu ya. Ya sesekali ya tanya dengan teman kita. Saya di situ hanya berbanyak berdoa saja. Saya tenangkan diri, benar-benar tenangkan diri ketika saya masuk, karena kondisi yang sulit adalah mengontrol emosi kita, teman-teman. Ya, emosi apa ya, itu tadi ketenangan diri, fokus ya. Kemudian untuk kita tetap semangat dan optimis ya. Ingat sekali saya tes di lantai 2 kalau nggak salah ya, lantai 2. Nah, jadi ketika saya naik tangga itu benar-benar saya memohon kepada Allah dengan tulus sehingga saya bisa menangis. Saya juga nggak tahu gitu ya, saya benar-benar nangis, ya Allah saya benar-benar butuh pekerjaan ini dan saya memohon kepadamu ya Allah, lancarkan, berilah saya kemudahan, kelancaran dan keberkahan. Hanya 3 itu, kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Jika memang barokah untuk saya dan keluarga, mohon ya Allah, mohon tunjukkan jalanmu, berilah hamba-mu kelulusan. Itu saya sampai naik ke tangga itu, ini saya merinding ya, ingat ya waktu itu, karena saya mengalami kondisi ekonomi yang sulit, kemudian permasalahan yang banyak ya, masalah itu numpuk, mungkin itu ujiannya teman-teman. Nah, saya benar-benar nangis gitu ya, saya nangis, nggak tahu sih waktu itu benar-benar sedih rasanya, mau tes itu kok malah saya sedih gitu, nangis. Nah, begitu masuk ke ruangan kan kita berjejer ya, banyak sekali gitu ya, banyak sekali deretan kursi dan dalam satu ruangan itu ada ratusan ya. Nah, sehingga di situ kita dibutuhkan konsentrasi full, penuh fokus pada diri kita untuk kita tidak fokus pada orang lain gitu ya. Nah, ketika masuk ruangan saya udah mulai bismillah aja, kemudian saya berdoa, tenangkan diri, konsentrasi dan menunggu aba-aba dari panitia pelaksana. Nah, ketika sudah ada aba-aba, ya sudah kita persiapan ya, berdoa, tarik nafas. Tapi memang ada doa khusus yang memang saya lantunkan untuk melaksanakan tes ya. Yang pertama ini menurut saya ya, tapi teman-teman ini pengalaman pribadi, boleh dicontoh jika memang baik, jika tidak boleh tidak digunakan, itu hak masing-masing orang. Kalau saya membaca Anas, Al-Falaq, kemudian Qul Huwallahu Ahad ya, itu 3 kali. Kemudian membaca Asmaul Husna, kemudian Al-Fatihah. Ketika membaca Al-Fatihah, Alhamdulillahirrabbilalamin, ihdinas siratal mustaqim ya, itu saya tahan napas ya, kemudian saya baca doa permintaan kita khusus 1, ingin lulus, kemudian kita lanjutkan ayat, dan kemudian saya tiupkan doa tersebut ke tangan saya, kemudian saya balurkan ke seluruh tubuh saya selama 3 kali. Nah, tujuannya apa ya, karena ketika sedang melaksanakan tes itu kan banyak sekali kadangnya gangguan dari setan yang mungkin membuyarkan pemikiran kita untuk kita tidak fokus ya, kadang seperti itu. Nah, sehingga harapan saya seluruh tubuh saya ini dijaga untuk saya tetap fokus. Nah, gitu teman-teman ya. Nah, selanjutnya teman-teman usahakan duduk dengan posisi yang nyaman ya, kemudian fokus pada diri sendiri, karena memang kita duduknya tuh sangat sekali berdekatan dengan teman-teman yang lain, jadi memungkinkan untuk kita bisa melihat mereka menjawab gitu ya. Nah, kalau kita udah fokus dengan orang lain, otomatis akan membuyarkan konsentrasi kita. Wah, teman kita udah sampai sini nih, kita masih belum mengerjakan gitu. Teman kita udah dapat 10 soal, kita masih baru 1, panik. Nah, jadinya jangan seperti itu. Fokus saja pada diri sendiri ya, fokus pada diri sendiri. Usahakan tenang. Nah, ketika teman-teman mengalami
mungkin sudah mulai sudah mulai panik ya, usahakan ya tarik nafas saja, tarik nafas, tarik nafas kemudian baca sholawat ataupun baca zikir ataupun apapun. Nah, hal ini seringkali saya praktekkan teman-teman di saat kondisi yang memang kritis menurut saya, sulit gitu ya. Udah deadline, udah tinggal berapa menit dan saya masih belum menyelesaikan. Saya sholawat aja, saya doa, ya Allah ini jawabannya apa ini. Allah yang menggerakkan ya tangan, hati, dan pikiran kita ya, itulah caranya ya, mudah-mudahan itu bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, selanjutnya teman-teman sebisa mungkin memanajemen waktu ya, manajemen waktu, kerjakan yang mudah terlebih dahulu ya, jangan terpaku pada soal yang sulit ya, ketika sudah sulit ditinggalkan saja ya, tapi tetap harus memanajemen, dicek kembali bagi soal-soal yang masih belum dikerjakan, jangan sampai ada yang terlewat ya, sebisa mungkin semuanya dikerjakan meskipun memang waktunya sudah mau habis, tembak aja teman-teman, tembak ya, A atau BB atau CC. Nah, yang penting dikerjakan semua, teliti kembali ya, teliti kembali. Nah, mungkin itu teman-teman yang bisa share di video kali ini. Saya doakan yang masih melangsungkan tes supaya berikan kemudahan, kelancaran, dan kelulusan hingga tahap akhir dan bisa lanjut ke dalam tes SKB-nya gitu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan bisa banget silakan di link komentar ataupun gabung di grup Telegram dan bisa lengkapnya di link deskripsi gitu ya. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.